Tahun 2024 menjadi tahun politik bagi Indonesia. Berbagai jabatan banyak diimpikan oleh para politikus, seperti yang sedang ramai di negara kita nih. Menjelang demokrasi, berbagai kampanye dari para calon presiden kian gencar merebutkan kursi RI 1. Tapi kalian tahu nggak sih, ada beberapa kepala negara yang akhirnya dilengsarkan atau istilah lainnya dimaksudkan oleh rakyatnya sendiri karena berbagai kasus. Siapakah mereka? Berikut 5 presiden di dunia yang pernah dimaksudkan oleh rakyatnya. Yang pertama ada Presiden Donald Trump. Penguasa Amerika ini pernah dimaksudkan 2 kali. Yang pertama dimaksudkan lantaran Trump dianggap terbukti menyalahgunakan jabatan untuk menekan Ukraina. Pada pemaksulan yang kedua, berawal dari Presiden Trump mendesak para pendukungnya untuk melawan pemilihan presiden yang dianggap curang dan tidak sah. Ia tidak menerima kekalahannya terhadap presiden terpilih Joe Biden. Akibatnya, para pendukungnya ikut terhasut akan pernyataan Trump, sehingga mereka masuk ke Capitol, memaksa anggota parlemen untuk menangguhkan sertifikasi hasil pemilu. Penyerangan ini terjadi setelah demo besar simpatisan Trump di Washington. DPR Amerika Serikat kemudian mengambil langkah dengan melakukan pemungutan suara anggotanya. Dalam sidang pemaksulan itu, 57 anggota Senat menghendaki hukuman bagi Trump, sementara 43 anggota lainnya menyatakan hal sebaliknya. Namun, 57 suara tersebut tidak cukup untuk memaksulkan Trump. Minimal harus didukung 67 suara agar Trump bisa dimaksulkan. Selama masa jabatannya, Presiden Amerika Serikat periode 2017 hingga 2021 ini telah dimaksulkan sebanyak 2 kali, namun dibebaskan oleh Senat dalam kedua kasus tersebut. Yang kedua ada mantan presiden kita. Bapak Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini pernah dilengsarkan dari jabatannya pada 23 Juli 2001 oleh MPR. Sebelumnya, pada 20 Oktober 1999, MPR memilih Gus Dur sebagai Presiden Indonesia keempat dengan dukungan 373 suara, mengungguli Megawati Soekarno Putri. Saat itu, Presiden masih dipilih oleh MPR dan disebut sebagai pemegang mandat atau mandataris. Pemaksulan itu merupakan puncak perseteruan Gus Dur dengan mayoritas partai politik di Senayan yang kala itu ikut berperan memilih Gus Dur sebagai presiden. Selama masa pemerintahannya, Gus Dur dianggap sering mengambil keputusan kontroversial. Ada tumpukan persoalan yang tak mampu diselesaikan lewat jalan kompromi politik. Mulai dari tudingan parlemen soal dugaan korupsi Gus Dur, sampai aksi sepihak Gus Dur mengangkat Hairudin Ismail sebagai Kapolri pengganti Surojo Bimantoro. Hal lain turut membebani langkah Gus Dur adalah hubungannya yang merenggang dengan para petinggi TNI dan Polri. Sejumlah pengamat menyebut, hal tersebut dipicu oleh manuver Gus Dur yang terlalu berani dalam upaya mereformasi tubuh militer. Belum lagi hembusan isu penyelewengan dana Bulog dan inkonsisten Gus Dur terhadap aliran dana dari Sultan Brunei. Setumpuk persoalan itu mencapai titik kulminasinya pada 23 Juli 2001 saat sidang istimewa digelar. Gus Dur yang tidak hadir dalam sidang itu dipreteli kekuasaannya dan dimaksulkan dari kursi presiden. Posisi Gus Dur sebagai kepala negara kemudian diserahkan MPR kepada Wakil Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri. Selanjutnya ada Park Geun-hye, yang merupakan presiden perempuan pertama Korea Selatan pada tahun 2013. Kasusnya bermula ketika ia memiliki sahabat dekat yang bernama Choi Sun-sil. Saking dekatnya kedua orang tersebut, Park membocorkan rahasia negara kepada Choi. Ia juga terlibat dalam kebijakan-kebijakan presiden, hingga jadwal konferensi pers presiden semua dikendalikan oleh Choi Sun-sil. Tak hanya itu, ia juga menggunakan kedekatannya dengan orang nomor 1 di Korea Selatan itu untuk memeras pengusaha-pengusaha agar mau bekerja sama untuk memuluskan urusan bisnisnya. Ia juga memeras perusahaan smartphone raksasa Samsung agar mengucurkan dana kepada 2 yayasan nirlaba miliknya. Selain itu, Kejaksaan Korea Selatan menyatakan Presiden Park terlibat kolusi dengan Choi Sun-sil yang sudah didakwa menggunakan pengaruhnya sehingga yayasan miliknya mendapat sumbangan $60 juta atau sekitar 803 miliar dari perusahaan besar Korea Selatan. Pemungutan suara di Parlemen Korea Selatan memutuskan untuk memaksulkan Presiden Park karena skandal korupsi yang melibatkan sahabat perempuan kepercayaannya. Sebanyak 234 suara mendukung pemaksulan dan 56 lainnya menolak.
Rakyat Korea Selatan pun beberapa pekan juga menggelar aksi unjuk rasa secara rutin untuk menuntut presiden tersebut mundur. Menurut berkas kejaksaan yang diserahkan pengadilan, Presiden Park dituduh terlibat secara pribadi dengan memerintahkan Choi serta 2 pembantu presiden lainnya untuk mengumpulkan dana guna peluncuran yayasan milik Choi. Warga Korea Selatan yang geram akan sikap Park Geun-hye yang memuluskan segala urusan Choi, memaksanya untuk mundur dari jabatannya. Akhirnya, Park Geun-hye dimaksulkan dan secara resmi digulingkan pada Maret 2017. Yang keempat ada presiden dari Peru, Alberto Fujimori. Presiden Peru ini merupakan keturunan Jepang. Tahun 1990, ia bisa menjadi presiden Peru dengan perolehan suara 62% dari rakyatnya. Selama 1 dekade berkuasa, Fujimori dinyatakan terbukti bersalah atas dakwaan pelanggaran hak asasi manusia karena terlibat pembunuhan dan penculikan yang dilakukan pasukan paramiliter. Selain itu, ia juga terlibat kasus korupsi yang dilakukan kepala keamanannya, yaitu Vladimiro yang juga pernah berusaha menyogok parlemen pada tahun 2000 dengan suap senilai $15.000 atau sekitar 230 juta rupiah. Akhirnya, pada November tahun 2000, Kongres memaksulkan Presiden Peru Alberto Fujimori yang dituduh melakukan korupsi atas dasar ketidakmampuan moral permanen yang mengakhiri drama politik selama berminggu-minggu. Ia juga dijatuhi hukuman 25 tahun penjara karena kasus pembunuhan dan korupsi tersebut. Yang kelima ada Presiden dari Venezuela, Carlos Andrés Pérez. Presiden Venezuela ini pertama kali memimpin negaranya tahun 1974 hingga 1979. Ia menasionalisasikan industri minyak hingga negara tersebut dijuluki Saudi Venezuela. Namun keberhasilan tersebut tidak menjamin ia kembali berhasil di periode kedua. Pada periode kedua, kepemimpinannya yang dimulai tahun 1989, Pérez mendapatkan cobaan. Langkah-langkah penghematannya menyebabkan kerusuhan di mana-mana yang menelan ratusan korban jiwa. Jalan raya ibu kota Venezuela, Caracas, berubah jadi medan pertempuran antara pelajar dan polisi. Akhirnya pada tahun 1993, Jaksa Agung Venezuela mendakwa Presiden Venezuela atas penggelapan dana sebesar 250 juta bolivar. Pada Mei tahun 1993, Mahkamah Agung menganggap tuduhan tersebut adalah sah, dan pada hari berikutnya Senat memutuskan untuk memaksulkan Pérez. Presiden ini awalnya menolak untuk mengundurkan diri, tetapi setelah 90 hari, Kongres Nasional berhasil menggulingkan Pérez. Selain dimaksulkan, ia juga ditempatkan di tahanan rumah selama 2 tahun karena menyedot dana publik ke rekening pribadinya di New York. Gimana menurut kalian? Apakah presiden tersebut pantas untuk dimaksulkan? Tulis komen di bawah.